The new discoveries here at the Church of the Holy Sepulchre happened during a recent restoration around the tomb of Jesus. Penemuan baru di gereja makam kudus ini terjadi selama proses restorasi baru-baru ini di sekitar makam Yesus. Di bawah batu-batu kuno Yerusalem, tersembunyi di jantung iman Kristen, sebuah pengungkapan yang menakjubkan telah terungkap. Para arkeolog yang dipimpin oleh ketelitian sejarah telah menemukan sesuatu yang luar biasa di bawah gereja makam kudus, situs suci yang telah lama diyakini sebagai makam Yesus Kristus. Namun penemuan ini bukan sekadar bab lain dalam kisah arkeologi. Ini adalah momen yang berpotensi mengubah cara kita memahami narasi paling mendalam di dunia. Dalam video hari ini, kita akan mengungkap detail dari penemuan luar biasa ini, menunjukkan bagaimana hal ini secara langsung mendukung narasi Alkitab, dan menjelaskan mengapa penemuan ini jauh lebih penting daripada yang disadari kebanyakan orang. Tetaplah menyimak, karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan menantang semua yang selama ini Anda yakini. Semuanya dimulai dengan sebuah proyek restorasi pada tahun 2022. Proyek ini dimulai di bawah gereja makam kudus, salah satu situs paling suci dan paling banyak dikunjungi dalam kekristenan. Tempat yang diyakini sebagai lokasi makam Yesus. Sebuah tim arkeolog yang dipimpin oleh Profesor Francesca Stasola dari Universitas Sapienza Roma mulai bekerja untuk melestarikan struktur kuno gereja tersebut. Namun ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar tak terduga. Sesuatu yang dapat mengubah cara kita memandang situs ini, dan bahkan mungkin sejarah Alkitab itu sendiri. Apa yang mereka temukan di bawah lantai gereja bukan sekadar batu tambahan atau artefak kuno. Sebaliknya, mereka menemukan sebuah taman berusia 2000 tahun. Taman ini yang tetap utuh dan terjaga selama ribuan tahun, berisi pohon zaitun, tanaman anggur, dan berbagai jenis tanaman lainnya, tepat seperti tanaman yang tumbuh pada masa Yesus. Tanah yang terjaga dengan sangat baik di bawah gereja selama berabad-abad, menyimpan sisa-sisa biji kuno, biji zaitun, biji anggur dan sisa tanaman lainnya yang terpelihara dengan begitu sempurna, seolah-olah menunggu untuk ditemukan. Biji-bijian dan serbuk sari yang ditemukan dalam tanah tersebut memberikan hubungan luar biasa dengan masa lalu, sebuah kaitan nyata dengan flora yang pernah mengelilingi area ini. Hal yang paling mencolok dari taman ini adalah bahwa taman ini bukan sekedar kumpulan tanaman acak. Petak-petak tanamannya tersusun rapi, dibatasi dengan dinding batu. Ini bukan taman liar. Taman ini dibudidayakan dengan sengaja. Orang-orang yang mengelola tanah ini telah membentuknya, merawatnya dan menjaganya. Ini bukan sekadar tempat untuk menanam makanan. Ini adalah ruang yang direncanakan dengan cermat, yang menunjukkan bahwa mungkin memiliki makna lebih dari sekadar sumber pangan. Namun penemuan ini tidak berhenti di situ. Di bawah taman tersebut, para arkeolog juga menemukan makam-makam yang dipahat langsung ke dalam batu. Makam-makam ini yang terletak jauh di bawah tanah, memberikan petunjuk tambahan tentang orang-orang yang pernah tinggal di sana dan sifat suci dari tempat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah taman ini berkaitan dengan praktik pemakaman atau merupakan bagian dari ruang suci yang lebih besar? Dan apakah makam-makam yang ditemukan begitu dekat dengan gereja ini dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang konteks kehidupan pada masa Yesus? Taman ini yang selama ini tersembunyi di bawah gereja makam kudus bukan sekadar temuan arkeologi. Ini adalah hubungan langsung dengan masa lalu, pengingat bahwa sejarah sering tersembunyi di bawah permukaan, menunggu untuk diungkap. Ini adalah sebuah ruang yang menceritakan sesuatu yang lebih dalam, tentang orang-orang yang pernah hidup di sini, tentang tanahnya, dan tentang kesakralan tempat ini. Selama berabad-abad, kita mengenal gereja ini sebagai lokasi makam Yesus. Namun bagaimana jika tanah di bawahnya memiliki makna yang lebih besar dari yang kita bayangkan? Bagaimana jika tempat ini menceritakan sesuatu tentang kehidupan orang-orang yang percaya, hidup, bekerja, dan berdoa di sini? Penemuan taman ini tidak hanya menambah lapis baru dalam pemahaman kita tentang tempat suci ini, penemuan ini dapat mengubah cara kita memandang sejarah dan narasi Alkitab itu sendiri. Penemuan taman kuno di bawah gereja makam kudus ini jauh lebih dari sekedar temuan arkeologi yang mengagumkan. Penemuan ini memberikan konfirmasi fisik langsung terhadap salah satu momen penting dalam narasi Alkitab. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 41, kita membaca,
Di tempat ia disalibkan, ada sebuah taman. Selama berabad-abad, ayat ini ditafsirkan dengan berbagai cara, dan banyak sarjana memperdebatkan apakah Yohanes berbicara secara metaforis atau simbolis. Apakah taman itu hanyalah perangkat sastra atau benar-benar sebuah tempat nyata? Namun, penggalian terbaru di bawah gereja ini menghilangkan segala keraguan mengenai sifat literal dari deskripsi Yohanes. Taman ini, dengan pohon zaitun, tanaman anggur dan berbagai jenis tanaman lainnya, bukanlah sebuah metafora. Inilah taman yang digambarkan Yohanes, sebuah tempat yang terkait langsung dengan peristiwa sejarah dan fisik seputar penyaliban dan penguburan Yesus. Pentingnya penemuan ini tidak dapat dilebih-lebihkan. Selama bertahun-tahun, para sarjana yang meragukan kebenaran literal dari beberapa bagian Injil dipaksa untuk mempertimbangkan kembali pandangan mereka. Taman yang ditemukan di bawah gereja ini bukanlah situs simbolis, juga bukan hasil ciptaan tradisi Kristen di kemudian hari. Inilah tempat yang sama di mana, menurut Injil, tubuh Yesus diletakkan untuk beristirahat, persis seperti yang dijelaskan Yohanes di luar kota, di sebuah taman. Penemuan ini mengakhiri perdebatan panjang dalam studi Alkitab. Para kritikus telah lama berpendapat bahwa taman yang disebut Yohanes hanyalah elemen simbolis, metafora spiritual atau teologis, bukan fakta sejarah. Namun, bukti fisik yang ditemukan di bawah gereja Makam Kudus ini membuktikan sebaliknya. Taman itu bukan sekedar perangkat sastra. Taman itu adalah lokasi sejarah yang nyata. Penemuan ini bukan hanya konfirmasi terhadap narasi Yohanes, tetapi juga pengingat bahwa arkeologi dapat menjadi jembatan antara iman dan sejarah. Tanah di bawah gereja Makam Kudus ini menyimpan bukti fisik dari apa yang digambarkan dalam Injil. Biji zaitun, benih, dan serbuk sari yang terawetkan di dalam tanah selama berabad-abad. Bukti nyata ini memberikan kaitan langsung dengan teks Alkitab, menambah bobot dan kredibilitas pada kisah yang telah berusia berabad-abad tersebut. Makna dari penemuan di bawah gereja Makam Kudus ini melampaui sekadar taman itu sendiri. Penemuan ini juga memperdalam pemahaman kita tentang lokasi penyaliban dan penguburan Yesus. Dalam Yohanes 19:20, kita mengetahui bahwa taman itu berada di luar kota. Sebuah detail penting yang selaras secara sempurna dengan konteks historis penyaliban. Injil berulang kali menegaskan bahwa Yesus disalibkan di luar gerbang kota. Ibrani 13:12, Yohanes 19:20, sebuah lokasi yang berada di luar tembok Yerusalem kuno. Ini bukan sekadar detail kebetulan. Hal ini memiliki makna religius dan hukum. Dalam hukum Yahudi, eksekusi biasanya dilakukan di luar kota untuk menghindari penajisan kesucian Yerusalem itu sendiri. Penemuan taman dan makam di luar tembok kota kuno merupakan konfirmasi langsung dari deskripsi Alkitab. Taman, sebagaimana digambarkan oleh Yohanes, berada tepat di lokasi yang seharusnya, di tempat yang pada masa itu dianggap sebagai area pemakaman, karena Yerusalem kuno memiliki kuburan di luar temboknya. Hal ini semakin diperkuat oleh tata letak geografis Yerusalem kuno yang dikelilingi oleh tembok yang membatasi wilayah kota. Area di luar tembok tersebut digunakan sebagai lokasi pemakaman, dan posisi taman di bawah gereja sesuai dengan kenyataan historis ini. Selain itu, tata letak fisik makam juga menambahkan lapisan konfirmasi lainnya. Dalam Injil Matius 27:60 dan Yohanes 19:41, kita membaca bahwa Yesus dimakamkan di dalam kubur milik seorang kaya bernama Yusuf dari Arimatea. Makam-makam yang ditemukan di bawah taman ini sangat sesuai dengan deskripsi tersebut. Makam-makam ini bukanlah kuburan sederhana atau dibuat dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, makam-makam ini adalah makam batu yang dipahat secara khusus dan mencerminkan praktik pemakaman kalangan elit. Desain ini sesuai dengan jenis makam yang kemungkinan disediakan oleh seorang kaya, sebagaimana Injil menggambarkan Yusuf dari Arimatea yang memberikan makamnya untuk penguburan Yesus. Makam-makam ini juga selaras dengan detail dalam Markus 15:46 yang menyatakan bahwa Yesus dimakamkan dalam kubur yang dipahat dari batu. Makam batu yang ditemukan di bawah gereja ini sesuai persis dengan deskripsi tersebut. Kualitas pengerjaan makam ini sesuai dengan standar yang diharapkan dari makam milik seseorang yang berkedudukan tinggi pada masa itu. Hubungan antara makam yang ditemukan dan narasi Injil tentang Yusuf dari Arimatea memberikan bukti penting lainnya yang mengaitkan temuan arkeologis dengan catatan Alkitab. Penemuan-penemuan ini sangat membantu dalam memvalidasi lokasi penyaliban dan penguburan Yesus.
Bukti yang ditemukan di bawah gereja makam kudus memperkuat hubungan antara teks suci dan realitas fisik tempat tersebut. Makam-makam, taman, dan lokasinya yang berada di luar tembok kota, semuanya sesuai dengan detail yang disampaikan dalam Injil, menegaskan bahwa inilah tempat di mana peristiwa besar yang mengubah dunia itu terjadi. Bukti yang tak tertandingi. 6. Konfirmasi atas catatan Alkitab. Makna dari taman dan makam yang ditemukan di bawah gereja makam kudus tidak dapat dilebih-lebihkan. Setiap lapisan bukti yang terungkap memberikan konfirmasi yang tak terbantahkan terhadap narasi Alkitab. Mari kita telusuri 6 konfirmasi penting yang masing-masing memperkuat keakuratan catatan Injil. Konfirmasi pertama, lokasi taman yang berada di luar tembok kota Yerusalem adalah salah satu bukti paling kuat. Dalam Yohanes 19 ayat 20, kita diberitahu bahwa Yesus disalibkan dan dimakamkan di sebuah taman di luar kota, sebuah detail yang menjadi dasar bagi seluruh peristiwa berikutnya. Makam dan taman yang ditemukan di bawah gereja terletak tepat di tempat yang seharusnya, di luar tembok kota kuno. Ini bukan kebetulan, ini bukan sekedar perkiraan. Ini adalah kecocokan yang tepat dengan deskripsi dalam Injil Yohanes yang menegaskan bahwa inilah lokasi nyata pemakaman Yesus. Konfirmasi kedua, makam itu sendiri memberikan konfirmasi kuat berikutnya terhadap catatan Alkitab. Makam-makam ini bukan kuburan biasa, melainkan makam batu yang baru dipahat. Yang terpenting, desainnya mencerminkan jenis makam yang digunakan oleh orang kaya. Ini sangat sesuai dengan Injil Matius 27 ayat 60 yang menyatakan bahwa Yusuf dari Arimatea, seorang kaya, menyediakan makamnya sendiri untuk penguburan Yesus. Fakta bahwa makam-makam ini dipahat sesuai dengan praktik pemakaman kalangan elit pada masa itu memperkuat klaim Alkitab. Ini bukan makam sembarangan. Ini adalah jenis makam yang kemungkinan besar disediakan oleh seseorang seperti Yusuf dari Arimatea, sebagaimana digambarkan dalam Injil. Konfirmasi ketiga, makam-makam ini dipahat langsung dari batu padat, bukan gua alami, yang merupakan konfirmasi lain dari catatan Alkitab. Markus 15 ayat 46 menyatakan bahwa Yesus dimakamkan dalam kubur yang dipahat dari batu. Detail tentang konstruksi makam ini sering diabaikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Di Yerusalem kuno, memang umum makam dipahat langsung dari batu. Namun sifat khusus dari makam-makam ini yang dipahat dengan sengaja dan dibentuk secara detail sesuai persis dengan deskripsi Injil. Kualitas pengerjaan makam yang ditemukan di bawah taman menunjukkan status tinggi dari orang yang diperuntukkan baginya, dan ini menjadi bukti tambahan bahwa makam-makam ini dibuat persis seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Konfirmasi keempat, konfirmasi mencolok lainnya terletak pada kemudahan akses ke taman tersebut. Injil mencatat bahwa Yesus dimakamkan dengan cepat karena mendekati hari Sabat. Matius 27 ayat 57-60, Markus 15 ayat 42-47. Penempatan taman tepat di luar tembok kota menjadikannya lokasi ideal untuk pemakaman cepat dalam situasi mendesak. Tempat yang dekat dan tersedia sangatlah penting. Taman ini dengan petak tanam yang tersusun rapi dan lokasinya yang dekat dengan kota sangat sesuai dengan situasi mendesak saat pemakaman Yesus. Ini adalah lokasi yang mudah diakses pada saat-saat terakhir sebelum Sabat ketika waktu semakin sempit. Konfirmasi kelima, keberadaan pohon zaitun dan tanaman anggur di taman ini merupakan gema langsung dari gambaran Injil yang digunakan dalam Yohanes. Dalam Yohanes 19 ayat 41, taman tersebut digambarkan sebagai tempat penyaliban. Namun gambaran taman ini memiliki makna spiritual yang mendalam. Pohon zaitun, tanaman anggur, dan berbagai tanaman lainnya yang ditemukan di taman ini sesuai dengan flora yang sering disebutkan dalam Alkitab, termasuk pohon zaitun yang memiliki makna spiritual khusus. Ranting zaitun sering dianggap sebagai simbol perdamaian dan rekonsiliasi, sebuah metafora yang tepat untuk kebangkitan, pembaharuan hidup, dan harapan setelah kematian Yesus. Flora di taman ini bukan sekedar aspek pertanian. Hal ini selaras dengan tema-tema dalam Perjanjian Baru, memberikan lapisan koneksi spiritual yang kuat terhadap tempat itu. Konfirmasi keenam, penguburan taman ini secara sengaja oleh Kaisar Hadrian pada abad kedua merupakan konfirmasi unik dan tak terduga tentang pentingnya situs ini. Hadrian pada tahun 135 Masehi berusaha menghapus seluruh jejak kekristenan dengan membangun kuil Romawi di atas lokasi penyaliban dan penguburan Yesus. Ironisnya, usahanya untuk menghapus ingatan Kristen justru melestarikan situs itu yang ingin ia hancurkan.
Puing-puing dan konstruksi yang ditinggalkan Hadrian secara efektif menyegel taman dan makam di bawah tanah, melindunginya dari kerusakan selama berabad-abad. Tindakan penindasan oleh Romawi ini tanpa sengaja menjaga lokasi suci itu tetap utuh. Fakta bahwa situs ini dihormati oleh orang Kristen awal hingga Hadrian merasa perlu menutupinya menjadi bukti bahwa ini bukan hanya tempat pemakaman biasa, tetapi lokasi dengan makna religius dan historis yang sangat besar. Bagian 5. Mengapa penemuan ini jauh lebih besar daripada yang kebanyakan orang sadari? Meskipun penemuan ini tampak seperti temuan sejarah yang menarik, ini jauh dari sekedar rasa ingin tahu bagi para arkeolog atau bagian dari sejarah kuno. Penemuan ini merupakan verifikasi kuat terhadap keakuratan Alkitab. Selama bertahun-tahun, skeptisis berargumen bahwa Alkitab penuh dengan mitos, simbol, dan cerita yang dibesar-besarkan yang tidak dapat dipercaya sebagai sejarah literal. Namun penemuan ini menempatkan argumen tersebut pada posisi yang sulit. Tamannya nyata, makam-makamnya nyata. Lokasi di mana Yesus disalibkan dan dimakamkan bukan sekedar konsep teologis atau cerita simbolis. Ini berakar dalam sejarah, dalam tanah nyata, makam nyata, dan tanaman nyata. Skeptisis yang selama ini menganggap Alkitab sebagai narasi simbolis atau kumpulan mitos moral, kini harus menghadapi bukti itu. Tempat-tempat yang dijelaskan dalam Alkitab tentang pemakaman Yesus di taman, makam Yusuf dari Arimatea, dan lokasi spesifik penyaliban telah ditemukan dengan cara yang hampir tidak meninggalkan keraguan bagi mereka yang mempertanyakan keandalan Injil. Penemuan ini adalah tantangan langsung. Ini memaksa kita untuk menghadapi realitas bahwa Alkitab bukan sekedar kumpulan cerita moral atau metafora. Ini adalah dokumen historis yang berakar kuat dalam tempat nyata, peristiwa nyata, dan manusia nyata. Apa yang dulunya hanya dipercayai melalui iman, kini ditegaskan oleh tanah itu sendiri. Penemuan ini juga penting karena mengungkap kisah yang telah tersembunyi selama hampir 2000 tahun. Usaha sengaja Hadrian untuk menghapus ingatan Kristen justru melestarikan situs ini bagi generasi mendatang. Pembangunan yang dimaksudkan untuk menghancurkan jejak kekristenan di Yerusalem justru melindunginya untuk ditemukan di kemudian hari. Dalam ironi yang dalam, usaha untuk menghancurkan sejarah Kristen justru menjaganya tetap utuh. Gereja Makam Kudus kini berdiri sebagai penanda di atas tanah di mana Yesus disalibkan dan dimakamkan, sebuah tempat di mana iman dan sejarah bertemu. Penemuan ini di bawah Gereja Makam Kudus merupakan momen langka dan mendalam di mana arkeologi, sejarah, dan iman semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Penemuan ini memberikan bukti yang tak terbantahkan bahwa peristiwa dalam Alkitab, terutama yang berkaitan dengan penyaliban dan penguburan Yesus, bukan sekedar ajaran spiritual atau kisah mitos. Semuanya berakar dalam sejarah fisik yang nyata. Di dunia di mana validitas iman sering dipertanyakan, penemuan ini menjadi peringatan bahwa kekristenan bukan sekedar kumpulan kepercayaan atau tradisi. Ini berakar dalam realitas sejarah, kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Tempat-tempat yang digambarkan dalam Alkitab bukan legenda yang jauh. Tempat-tempat itu nyata dan menunggu untuk ditemukan. Saat kita merenungkan penemuan luar biasa ini, kita diingatkan akan kekuatan iman dan sejarah. Di zaman di mana skeptisisme sering mendominasi, penemuan ini adalah panggilan untuk mengingat kebenaran. Sebuah kebenaran yang telah bertahan melintasi waktu dan kini melalui arkeologi modern dikonfirmasi dengan cara yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Jika penemuan ini menyentuh Anda seperti halnya kami, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan berbagi video ini. Mari kita terus membagikan hubungan mendalam antara iman dan sejarah ini kepada dunia.